Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Pada episode kali ini kita akan memasuki bab yang baru, dialog yang baru, yang mana dialog yang akan kita bahas ini berkaitan atau berhubungan dengan as-sakan, yang artinya adalah tempat tinggal. Jadi kalau boleh dibilang tema kita pada dialog kali ini adalah as-sakan atau tempat tinggal. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat ke layar televisi ada sebuah dialog yang mana dialog ini menceritakan tentang as-sakan atau tempat tinggal. Silakan sama-sama kita lihat di layar televisi dan kita akan mencoba mempraktekkan dialog tersebut. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dialog antara dua orang. Yang pertama adalah Ahmad, yang kedua adalah Hasan. Mari sama-sama kita praktekkan dialog tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم بيتك؟ 9. Sekali lagi kita akan mencoba mempraktekkan dialog yang baru saja kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi bait? Na'am, askunu fi bait. Hal taskunu fi bait? لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. ما رقم بيتك؟ 9. Sekarang kita akan mencoba mengartikan dialog tersebut. Setelah salam ada sebuah pertanyaan, ya, di mana Ahmad mengajukan pertanyaan kepada Hasan, aina taskunu? Aina taskunu artinya adalah di mana engkau tinggal. Lalu Hasan menjawab, askunu fi hayyil matar. Askunu, aku tinggal, fi hayyil matar, di distrik bandara atau di area bandara. Ya, jadi askunu fi hayyil matar, aku tinggal di distrik bandara. Lalu Hasan bertanya kepada Ahmad, wa aina taskunu anta? Ahmad menjawab, askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di distrik kampus, di distrik universitas, atau saya tinggal di area universitas. Lalu Hasan bertanya kepada Ahmad, hal taskunu fi bait? Apakah engkau tinggal di rumah? Ahmad menjawab, na'am askunu fi bait. Ya, saya tinggal di rumah. Lalu Ahmad bertanya kepada Hasan, hal taskunu fi bait? Apakah engkau tinggal di rumah? Hasan menjawab, la, tidak, askunu fi syaqqah. Saya tinggal di apartemen. Ahmad bertanya kepada Hasan, ma raqmu syaqqatika? Berapa nomor apartemenmu? Hasan menjawab, 5. Lalu Hasan bertanya kepada Ahmad, ma raqmu baitika? Berapa nomor rumahmu? Ahmad menjawab, 9. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dialog antara Ahmad dan Hasan yang mana
keduanya saling bertanya di mana tempat tinggal masing-masing. Memang ada orang yang tinggal di rumah. Adapun bahasa Arab rumah yaitu adalah bait. Dan juga ada orang yang tinggal di apartemen. Dan bahasa Arab dari apartemen adalah syaqqah. Ya, yang artinya apartemen. Atau kadang juga ada orang yang menyebut dengan syuqqah. Jadi syaqqah atau syuqqah artinya adalah apartemen. Tadi juga kita melihat dalam dialog tersebut bahwasanya ada kata-kata askunu fi hayyil matar. Ya, askunu saya tinggal fi hayyil matar, di distrik atau di area bandara. Ya, artinya dia tinggal di daerah sekitar bandara. Jadi hayyul matar, ya, daerah sekitar bandara. Dan juga ada kata-kata askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di distrik kampus atau distrik universitas atau juga area yang ada di sekitar universitas. Ya, kadang-kadang memang seperti beberapa jalan di daerah Arab itu menggunakan depannya ada kata-kata hay. Sebagaimana di Madinah saya sering sekali ke tempat tersebut yang namanya Hayyul Bahar, ya, sebuah distrik atau sebuah area yang disebut dengan Al-Bahar. Jadi ketika kita ingin berjalan atau kita ingin mengunjungi satu tempat atau ketika saya ingin pergi ke tempat tersebut, saya hanya mengatakan kepada sopir taksi Hayyul Bahar. Nah, sopir taksi pun akan mengerti bahwasanya saya akan pergi ke sebuah distrik, ke sebuah daerah yang bernama Al-Bahar. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dialog yang selanjutnya yang mana masih berkaitan dengan as-sakan. Jangan lupa nanti tetap lihat ke layar televisi Anda, akan ada dialog lagi dan kita akan mencoba mempraktekkan dialog tersebut. Dan mudah-mudahan semakin sering kita melafalkan, semakin sering kita mengucapkan kata-kata atau mufradat atau kosakata bahasa Arab, semakin lancar pula komunikasi kita dengan menggunakan bahasa Arab. Insya Allah kita akan melanjutkan dialog selanjutnya setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen yang kedua ini kita akan kembali melanjutkan masih mengenai dialog dengan tema tempat tinggal. Kalau tadi pertama ada dialog yang mana isinya adalah pertanyaan mengenai tinggal di mana. Ya, ada dua, yaitu yang pertama tinggal di rumah, yang pertama tinggal di rumah dan yang kedua yang tinggal di apartemen. Nah, sekarang pada dialog di segmen yang kedua ini kita akan membahas contoh bagaimana cara untuk menyewa sebuah apartemen. Ya, kita akan kembali melihat di layar televisi dan kita akan kembali mempraktekkan dialog tersebut. Silakan lihat ke layar televisi Anda di rumah. Baiklah, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah dialog antara dua orang. Yang pertama adalah al-mustajir. Ya, al-mustajir ini artinya adalah penyewa atau orang yang akan menyewa. Lalu ada juga yaitu al-muajjir. Al-muajjir adalah orang yang memberikan sewa atau orang yang menyewakan. Jadi sekali lagi al-mustajir adalah orang yang akan menyewa atau penyewa. Ada al-muajjir atau orang yang memberikan sewa atau orang yang menyewakan. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan dialog antara al-mustajir dan al-muajjir. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah? Fi syaqqati 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل. هذه هي الشقة. هذه شقة جميلة. Sekali lagi kita akan mempraktekannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Fi ayyi dawrin syaqqah. Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadat syaqqah. Tafaddal. Hadhihi hiya syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilah. Kita akan coba mengartikan dialog tersebut. Setelah salam, ya, al-mustajir atau orang yang akan menyewa berkata kepada al-muajjir atau orang yang akan memberikan sewa, uridu syaqqatan min fadlik. Saya ingin menyewa apartemen. Min fadlik ini kalau boleh dikatakan, kalau ada seseorang mengatakan min fadlik, ini tanda permisi atau tanda meminta izin. Uridu syaqqatan min fadlik. Ya, mohon izin, saya ingin melihat atau saya ingin menyewa apartemen. Lalu al-muajjir atau orang yang menyewakan, sang penyewa mengatakan ladaina syaqqatun jamilatun. Yang artinya adalah kami memiliki apartemen yang bagus. Lalu al-mustajir atau orang yang akan menyewa bertanya, kam ghurfatan fi syaqqah. Berapa jumlah kamar di dalam apartemen? Al-muajjir atau sang penyewa menjawab, fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen terdapat 5 kamar. Lalu al-mustajir atau orang yang akan menyewa kembali bertanya, fi ayyi dawrin asyaqqah, atau boleh juga mengatakan fi ayyi dawrin asyaqqah. Di lantai berapa apartemen tersebut? Lalu al-muajjir, orang yang akan menyewakan atau penyewa mengatakan asyaqqatu fid dawril khamis. Apartemen itu ada di lantai 5. Al-mustajir mengatakan uridu musyahadat asyaqqah, yang artinya aku ingin melihat-lihat apartemen itu. Lalu al-muajjir mengatakan tafaddal, yang artinya silahkan. Kembali al-muajjir mengatakan hadhihi hiya syaqqah, ini adalah apartemennya. Lalu al-mustajir mengatakan hadhihi syaqqatun jamilatun, ini adalah apartemen yang indah atau ini adalah apartemen yang bagus. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah contoh dialog bagaimana al-mustajir atau seorang yang akan menyewa apartemen melakukan dialog kepada penyewa atau orang yang memberikan sewa apartemen tersebut, ya. Jadi dialog tadi kita bisa gunakan jika kita ingin menyewa sebuah rumah atau jika kita ingin menyewa sebuah apartemen yang mungkin pada saat itu kita berbetulan sedang berada di luar negeri, tepatnya di Timur Tengah. Jadi contoh dialog tadi, ya, antara penyewa dan yang menyewa dapat kita gunakan, dapat kita praktekkan apabila kita ingin menyewa apartemen atau apabila kita ingin menyewa rumah yang mungkin lokasi rumah tersebut atau apartemen tersebut terletak di Timur Tengah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah jeda yang berikut ini masih ada sebuah dialog yang mana nanti masih berkaitan tentang as-sakan atau tempat tinggal yang tentunya jika kita sering-sering melakukan dialog, ya, berkaitan tentang as-sakan ini, lama-lama kita akan mengerti kosakata atau mufradat yang berkaitan tentang as-sakan atau tempat tinggal. Oleh karena itu, insyaallah kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab, yang mana segmen pertama tadi ada sebuah dialog bertanya mengenai di mana tinggal, ya, entah itu di rumah atau di apartemen. Dialog yang kedua adalah dialog mengenai seorang yang akan menyewa apartemen. Nah, tentunya ketika seseorang menyewa rumah atau menyewa apartemen, tentu di dalam rumah tersebut harus diisi dengan barang-barang yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Maka pada dialog yang ketiga ini kita akan mencoba mempraktekkan tentang dialog mengenai seorang pembeli yang akan membeli barang-barang atau perabot. Ya, jadi akan ada dua orang, yaitu pembeli dan penjual, yang mana dua-duanya melakukan dialog mengenai jual beli barang atau jual beli perabotan rumah. Langsung saja kita akan lihat ke layar televisi dan kita akan langsung mempraktekkan dialog tersebut. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini ada gambar, ya, dan juga ada beberapa dialog. Yang pertama perlu dijelaskan, al-mushtari ini artinya adalah pembeli. Ya, jadi customer, al-mushtari pembeli, ya. Adapun al-bai' adalah penjual. Jadi al-mushtari pembeli, al-bai' penjual. Langsung saja kita akan praktekkan dialog tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyu khidmah? Uridu ba'dal asas. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. Uridu musyahadatal athas. Tafaddal. Baik, sekali lagi kita akan ulangi dialog tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyu khidmah? Uridu ba'dal athas. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitarah. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. Nah, sekarang kita akan mencoba mengartikan dialog ini. Ya, setelah salam, ya, di nomor 2 ini al-bai' atau penjual menanyakan kepada al-mushtari, menanyakan kepada pembeli, ayyu khidmatin? Ada yang bisa dibantu? Jadi kalau kita ingin mungkin kita memiliki toko, ada orang yang datang ke toko kita, orang Arab, kita bisa mengatakan apabila ia masuk ke dalam toko, ayyu khidmah, yang artinya adalah ada yang bisa dibantu. Maka al-mushtari atau pembeli mengatakan uridu ba'dal athas, yang artinya adalah saya ingin beberapa perabot rumah. Ya, saya ingin beberapa perabotan rumah. Di nomor 3, al-bai' menanyakan, madza turidu li ghurfatin naum? Yang artinya apa yang engkau inginkan untuk di ruang tidur atau untuk di kamar tidur? Al-mushtari menjawab, uridu sariran wa sitaratan. Aku ingin sarir, kasur, wasitarah, dan tirai, ya, atau apa ini, kelambu, ya. Lalu nomor 4, al-bai' bertanya, wa madza turidu li ghurfatil julus? Apa yang engkau inginkan untuk di ruang tamu? Lalu al-mushtari menjawab, uridu arikatan wa sajjadah. Saya ingin sofa dan permadani.
Al-Ba'i kembali menanyakan, "Madza turidu lil matbakh?" Apa yang kau inginkan untuk di dapur? Al-Mushtari menjawab, "Uridu furnan wa sallajah." Saya ingin kompor dan lemari es atau kulkas. Selanjutnya Al-Ba'i menanyakan kembali, "Madza turidu lil hammam?" Apa yang kau inginkan untuk di toilet atau untuk di kamar mandi? Al-Mushtari menjawab, "Uridu sakhanan wa mir'ah." Saya ingin pemanas air dan juga cermin. Lalu Al-Mushtari mengatakan, "Uridu musyahadatal athas." Saya ingin melihat perabotan tersebut. Lalu Al-Ba'i mengatakan, "Tafaddal." Silahkan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dialog mengenai bagaimana seseorang ingin membeli perabotan untuk rumahnya. Nah, dari dialog tersebut kita telah mempelajari beberapa mufradat atau beberapa kosakata yang kita akan kembali mereview kosakata tersebut. Kita akan kembali melihat ke layar televisi dan kita akan mereview kosakata-kosakata apa saja yang telah kita pelajari dari dialog-dialog yang tadi. Baik, silakan lihat ke layar televisi Anda. Yes, sekali lagi lihat ke layar televisi dan kita akan cek kosakata apa saja yang telah kita pelajari, kosakata apa saja yang telah kita dapatkan dari dialog-dialog tadi. Yang pertama ada bait. Ya, baitun atau bait yang artinya adalah rumah. Selanjutnya syaqqatun atau syaqqah yang artinya adalah apartemen. Lalu daurun atau daur yang artinya adalah lantai. Hayyun atau hayy yang artinya adalah distrik atau area. Ghurfatun, ghurfah yang artinya adalah kamar. Ghurafun ini adalah bentuk jamak dari ghurfah. Ya, bentuk jamak dari ghurfah. Ghurfatun kamar, satu kamar. Ghurafun kamar-kamar, artinya ada lebih dari 2 kamar. Lalu selanjutnya ada ghurfatu naum yang artinya adalah kamar tidur. Lalu ghurfatu julus ruang tamu, matbakh dapur, raqam nomor, asas perabotan, sarir tempat tidur, sitarah tirai, arikah sofa, sajjadah permadani, furnun kompor, thalajah lemari es atau kulkas, sakhan pemanas air, dan mir'ah cermin. Itulah kosakata-kosakata yang berkaitan dengan dialog yang telah kita pelajari. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini yang insyaallah pada episode selanjutnya kita akan kembali membahas tentang bahasa Arab yang insyaallah masih berhubungan dengan tema as-sakan atau tempat tinggal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.